Hai guys, kembali lagi ke waktunya Malah Berbicara. Oke, kemarin kita udah bicara mengenai gimana sih caranya kita mencintai diri kita sendiri. Terus kita juga udah berbicara mengenai gimana kita mengenal diri kita untuk mengenal lingkungan kita. Nah, sekarang topiknya mengenai tetap optimis walaupun harapan tipis. Hah? Maksudnya gimana? Oke, sini aku jelasin. Jadi pasti teman-teman pasti pernah ya kayak ngerasa aku kayaknya nggak bisa nih lulus SBMPTN, aku nggak bisa nih kayaknya keterima di Univ UGM, aku kayaknya dengan usahaku yang segini kayaknya aku nggak bisa nih untuk masuk ke SMA itu, aku nggak bisa loh masuk ke SMP itu. Nah, pasti teman-teman pernah ngerasa bahwa aku udah pesimis duluan, aku udah kayak nggak mungkin nih aku bisa masuk di sana, aku nggak mungkin nih bisa mencapai suatu hal itu. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa hal itu terjadi? Nah, penting bagi teman-teman tahu bahwa hal itu terjadi karena teman-teman tuh males buat usaha. Diri teman-teman tuh udah menolak untuk usaha bahwa aku bisa. Dari teman-teman juga udah kayak ya udahlah pasrah gitu. Pasrah itu bukan berarti teman-teman itu menyerah. Pasrah itu menyerahkan apa usaha teman-teman ke Tuhan. Jadi ketika teman-teman merasa nih, aku kayaknya nggak bisa ya mendapatkan suatu hal itu, aku kayaknya nggak bisa nih ini, aku nggak bisa itu nih. Nah, dari teman-teman itu bukan jatuhnya pasrah, tapi menyerah gitu. Nah, makanya di sini kita perlu nih bicara mengenai tetap optimis walaupun harapan tipis. Optimis aja, jalani aja dulu apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman usahakan, apa yang teman-teman harapin hari ini. Karena menurut aku optimis itu penting karena di situ ada satu effort dari teman-teman untuk mengusahakan hal tersebut. Hasilnya jelek, ya udah nggak apa-apa. Hasilnya nggak sesuai harapan, nggak apa-apa. Nggak diterima di univ yang diinginin, nggak apa-apa. Yang penting apa? Teman-teman itu optimis dulu, teman-teman usaha dulu. Kita nggak tahu loh akhirnya gimana. Aku pernah ada suatu pengalaman bahwa kayaknya dengan porsiku yang segini aku nggak bakal nih keterima di kemah nasional. Aku kayaknya dengan fisikku yang seperti ini, dengan pengetahuanku yang terbatas, nggak kayak orang-orang yang daftar, nggak kayak mereka yang sekolah di sana, udah di sini dah. Kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Tapi aku pernah menerapkan optimis walaupun harapan tipis. Aku ngerasa bahwa ya udahlah, coba dulu aja. Aku pasrah aja. Aku yang penting usaha dulu. Pada akhirnya apa? Diterima. Aku lolos. Aku sampai ke tingkat nasional. Nah, itu karena apa? Ya karena optimis gitu loh. Karena mau mengusahakan titik terakhir, sampai titik terakhir apa yang kita punya. Itu yang namanya optimis walaupun harapan tipis. Terus optimis itu tuh apa sih sebenarnya? Kayak aku jelasin ya. Jadi menurut Lopez, optimis itu adalah suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan belajar menuju ke arah kebaikan. Perasaan optimis membawa individu pada tujuan yang diinginkan. Nah, jadi menurut Lopez itu ketika kita optimis terhadap suatu hal, ya udah berarti kita tuh percaya, oh aku bisa dapat itu, aku bisa sekolah di sana, aku bisa berwisata di sana, aku bisa apapun itu yang kita inginkan. Itu yang namanya optimis. Kita tahu, kita yakin, kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan hal tersebut. Kita merasa bahwa oke, aku bisa untuk itu, oke, gas aja gitu. Kadang zaman sekarang itu ya udah bahasanya tuh gas aja lah ini, gas aja lah itu, karena kita nggak tahu ya akhirnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa kalau nggak kita usahakan. Nah, makanya perlu nih yang namanya optimis. Terus gimana sih caranya kita optimis? Yang pertama, cari teman yang sifatnya positif dan optimis juga. Teman itu bisa mendorong kita loh. Teman kita yang sifatnya positif, lingkungan kita positif, memiliki sifat optimis juga bisa mendorong kita untuk mencapai sesuatu hal yang kita mau dan bisa membantu kita untuk terus optimis. Untuk selanjutnya, selalu membuat tujuan. Kita tulis tuh tujuan kita apa. Oh, aku mau masuk UNY, aku mau jurusan BK, aku mau ini, aku mau itu. Ketika kita seperti itu, kita akan yakin bahwa oh, aku mau mencapai tujuan itu, berarti aku harus usaha. Berarti itu salah satu bentuk optimis. Lalu selanjutnya, ubah kebiasaan buruk. Nah, kita harus mengubah kebiasaan kita untuk tidak gampang menyerah.
kita harus mengubah diri kita untuk yakin pada diri kita, melangkah lebih jauh lagi. Tuh. Untuk selanjutnya, kurangi persepsi soal kegagalan. Kurangi persepsi soal kegagalan. Terus gimana dong? Kita kan nggak bisa nih ngatur diri kita untuk oke, aku gagal, aku nggak apa-apa. Susah ya. Namanya juga orang gagal pasti ada sakit hatinya, ada downnya. Tapi di sini perlunya kita untuk merasa bahwa gagal nggak apa-apa. Berarti aku belum porsinya di situ. Kita perlu paham bahwa gagal itu 1 langkah lebih mundur untuk 4 langkah, 5 langkah, 10 langkah untuk melangkah ke depan, maju lebih depan, lompat lebih jauh lagi. Gagal itu hanya sebuah kata. Gagal itu tuh menurut aku nggak ada. Gagal itu hanya sebuah kata yang tidak mewujudkan sesuatu yang kita impikan. Tapi itu menurutku bukan gagal namanya, belum berhasil. Kenapa belum? Karena kita nggak tahu kalau kita coba lagi apakah berhasil atau enggak. Iya pasti mungkin berhasil gitu loh. Jadi gagal itu menurut aku nggak ada, yang ada itu belum berhasil gitu. Yang selanjutnya, jangan merasa puas terhadap sesuatu hal. Kita perlu loh untuk nggak bersyukur tentang apa yang kita miliki. Kita perlu loh kayak merasa bahwa diri kita itu belum pas, belum puas gitu. Karena apa? Karena di situ akan kita merasa bahwa aku harus mengupgrade diri kita. Aku harus mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi gimana teman-teman? Teman-teman udah merasa belum kalau optimis itu penting? Gas aja apapun itu. Walaupun harapannya segini, gas aja, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi perlunya optimis itu penting banget buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang kayak merasa baru mencapai atau baru mengejar tujuan teman-teman. Jadi aku cuma berharap teman-teman itu selalu memanfaatkan apapun yang ada di depan teman-teman, memanfaatkan kesempatan yang ada di depan teman-teman. Jadi menurut aku teman-teman harus punya sifat optimis. Oke, gitu aja teman-teman mengenai optimis dari aku. Untuk selanjutnya kita menuju ke sesi yang terakhir, yaitu kita lanjut ke video selanjutnya di Waktunya Malah Berbicara. Terima kasih.